Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel Rian TW. Malam ini aku mau beropini terkait apa kasus yang menyangkut Bu Iriana. Kasus apakah itu? Tonton video ini sampai akhir ya. Aku tuh baca berita gitu ya. Sekelebat kayak gitu tuh di YouTube itu muncul. Ibu Iriana dihina begitu. Hah, Bu Iriana dihina apa nih gitu. Terus aku kepo, searching, ternyata ada hinaannya tuh kayak gini. Jadi tuh ada seorang, ternyata dia itu seorang komikus dari Jogja. Namanya itu siapa namanya? Karisma Jati. Jadi dia itu menulis cuitan di Twitter. Ada foto Bu Iriana sama Ibu Kim Kyun Hee. Jadi Bu Kim Kyun Hee ini itu adalah istri dari Presiden Korea Selatan. Gitu. Terus di tulisannya itu tuh Bu apa namanya si Karisma Jati ini tuh menuliskan gitu loh. Captionnya tuh kayak gini. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik nyonya, seperti itu. Ini kan ambigu ya kalau menurut aku. Terus habis itu otomatis netizen kita yang sangat-sangat mencintai Bu Iriana ya, itu tuh kan otomatis mereka kan merespon. Responnya ada yang kayak gini. Kasih keras sekali-kali, ini sudah kelewatan. Gitu. Kalau presiden yang direndah-rendahkan mungkin dia bisa ngeles dengan bilang mengkritik dan semacamnya. Tapi ini istri presiden yang nggak tahu apa-apa, jelas akun UDTR bintang-bintang. Ini aku ambil beritanya dari macam-macam. Aku baca banyak. Ini dari Detik News kayak gitu. Terus habis itu setelah mungkin banyak ya serangan ke Twitter tersebut. Terus kemudian si Karisma Jati ini itu tuh menulis lagi. Sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut, ungkap Karisma Jati di akun tersebut. Menjadi ibu negara nggak ada hubungannya dengan tampilan fisik. Ini masih tulisannya dia ya. Semua orang tahu itu fakta. Semua ras dan suku bangsa itu setara, lanjutnya kan. Justru kebiasaan masyarakat kita yang suka menilai sesuatu dari tampilan fisik itu yang sepatutnya jadi bahan ejekan. Tanda-tanya besar di kepalaku. Kan dirimu bukannya yang menggiring dengan menuliskan caption yang ada big, ada nyonya. Berarti di situ dirimu mendiskreditkan. Ada dua perempuan ini. Mana yang kamu yang dianggap oleh si Karisma Jati ini sebagai nyonyanya, mana yang dianggap sebagai bi. Padahal dua-dua ini tuh ibu negara loh. Gak bisa dua-duanya itu, apa namanya, misalnya pun kita orang Korea ya, orang Korea pun juga pasti dia akan bertanya-tanya, akan menggiring ke hal negatif ketika dirimu men-tweet seperti itu gitu. Apalagi kita yang orang Indonesia, netizen Indonesia, kompak, suaranya banyak kayak gitu kan. Macam-macam dia. Ini aku menurutku dengan dia bicara justru kebiasaan masyarakat kita atau Anda seperti itu yang suka menilai sesuatu dari tampilan fisik. Sedangkan di sini memang ada dua ras yang berbeda, ada dua negara yang berbeda. Bagaimana Anda ini? Terus kemudian Gibran ini itu nulis di tweetnya, di cuitannya itu si @koprol Filjati. Salah paham. Atau kalau Mas Gibran mungkin gini, salah paham. Terus habis itu Mas Kaisang gini, lah terus maksudmu gimana? Tulis Mas Kaisang. Terus habis itu Kaisang bilang lagi, habis di WA sama ibu suruh sabar. Yo wes aku sabar. Kayaknya kayak gitu ekspresinya Mas Kaisang gitu. Ya iyalah gitu. Terus habis itu tanggal 17 masih di tanggal yang sama, habis itu dia minta maaf. Tapi dia nulis permintaan maafnya ini di Facebook. Di Facebook dia nulis begini, surat terbuka permintaan maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta seluruh keluarga besar kepresidenan. Dengan ini saya bla 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 minta maaf kepada keluarga besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo termasuk kerabat, staf dan pejabat di lingkungan kepresidenan.
Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan. Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum, maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal. Namun tidak ada sedikit pun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini. Kalau dari kalimat ini aku sudah bernegatif thinking dengan orang ini. Yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika. Padahal tweetan Anda itu ada 2 ibu negara loh ya. Memang dari otomatis rasanya berbeda. Terus dirimu masih bisa bilang moral dan etika? Dia bilang karena saya bukan penjilat, pembeo maupun perundung. Perundung. Dan tidak sedikit pun saya membenarkan perbuatan semacam itu. Menurut Anda, atau Anda tidak sadar, framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka. Menurutku dengan Karisma Jati ini menulis namun tidak ada sedikit pun permintaan maaf, ini arogan ya, sombong gitu loh, dia nggak mau minta maaf gitu loh. Kalau menurutku ya, dengan dia menulis ini membuat mereka mencerminkan, dia bilang ke orang lain kalau orang lain itu tindakan orang lain itu mencerminkan arogansi. Tapi di kalimat ini aku menangkapnya dia sendiri juga arogan loh. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita sharing-sharing gitu. Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Ya, ini surat terbukanya kayak gini. Terus habis itu muncullah gitu. Karena kan netizen kita kan sangat kuat gitu ya, sangat besar gitu loh dampaknya gitu. Bareskrim kan otomatis Bareskrim ini selalu melakukan, kalau menurut aku mereka selalu melakukan cyber itu loh, penelusuran tindakan kriminal, pokoknya cyber yang lewat medsos, internet seperti itu, aku istilahnya apa lupa gitu ya. Mereka otomatis akan melakukan itu. Patroli cyber, astagfirullahaladzim. Mereka pasti akan melakukan patroli cyber, apalagi ini sudah menyangkut ibu negara. Nah, disitulah diketahui siapa pelakunya ini, namanya siapa, terus gimana kayak gitu. Dan mereka menemukan ini, Bareskrim ini menemukan adanya tindak pidana loh di sini gitu. Tapi yang aku tahu, yang aku baca di sini tanggal 19 November per kemarin itu Polda DIY masih belum ada laporan. Tapi Bareskrim mereka sudah menemukan unsur dugaan pidana yang kita tunggu kasus selanjutnya seperti itu. Ini dari Detik News. Kalau aku baca dari tempat lain, ada juga yang ini polisi selidiki identitas, sudah ketahuan identitasnya siapa kayak gitu. Yang menarik lagi ini yang aku baca di insert. Di insert ini itu ada yang menarik. Ini ditulis hari Jumat tanggal 18. Ini kontroversi Karisma Jati sebelum viral hina Iriana Jokowi kayak gitu. 1, dia seorang komikus, tadi aku udah sebutkan di awal. Dia sering beberapa kali menang kompetisi tentang komik. Dia berasal dari keluarga seniman, seperti itu, ayahnya seorang pelukis, ibunya penari. Dia tahun 2016 dia itu membuat komik Asusila. Jadi disebutkan dia itu membuat komik berisi seorang wanita yang mengajak anak untuk memenuhi hasrat seksual. Beberapa anggota di komunitas komik mengenal sosok Karisma sebagai seorang komikus yang punya masalah dengan komikus wanita. Dia juga penuh kontroversi. Selain pernah terlibat kasus komik asusila, Karisma Jati juga dikenal membuat komik dengan unsur kekerasan sadis, seksual, gore hingga dinilai terlalu liar. Dari artikel ini, aku kok menduga saja ya, seolah-olah kalau di pikiranku ini aku sedang bernegatif thinking. Ini si Karisma Jati ini tuh kayak dia jangan-jangan ada masa lalu dengan seorang ibu, perempuan dewasa, atau bagaimana ya? Kenapa sepertinya dia yang dijadikan sasaran itu adalah perempuan-perempuan dewasa? Bagaimana kasus selanjutnya? Mari kita ikuti saja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video opiniku malam ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah like, tulis komentar di bawah ya tentang opini kalian juga terkait kasus ini, dan minta tolong di-share dan please
subscribe video ini supaya kami semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin.